acara Gebir Muharram seperti ini? Ada apa ya? Gitu ya, Nak ya. Baik, kepada yang terhormat Ibu Hajah Halalianti, kami persilahkan untuk memberikan sambutan di hadapan anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih kepada anak-anak yang soleh dan soleha yang sudah duduknya rapi, siap mendengarkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati, anak-anakku sekalian, di sini ada Bapak Wakil Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Suranto dan Bapak Muhammad Natsir. Kita doakan semoga beliau seberdua sehat walafiat. Amin. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Ibu guru, ya, baik yang berada di musola ya, maupun yang berada atau mengikuti dari kelas masing-masing. Yang Ibu banggakan, yang Ibu cintai, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aku bahagia. Ya, alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat. Sehat semua ya? Iya, nikmat sehat walafiat. Nikmat panjang umur. Karena sampai hari ini kita masih bisa bernafas. Ya, nikmat yang luar biasa dari Allah. Terlebih lagi adalah nikmat iman dan Islam. Hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat yang kalau kita menghitungnya kita tidak akan mampu. Ya, maka kita harus wajib hukumnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, ya. Salawat beserta salam tak lupa senantiasa tercurah kepada siapa anak-anak? Kepada junjungan kita. Siapa beliau? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua ya yang hadir, keluarga besar SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur, menjadi pengikutnya yang setia, yang nanti akan mendapatkan syafaat beliau. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu adalah pertolongan, di mana tidak ada lagi pertolongan dalam pengadilan Allah, ya, di hari kiamat nanti, ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang sekalian yang berbahagia, ada satu yang ingin Bu Yanti sampaikan. Dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahron. Sesungguhnya bilangan bulan yang ada di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ada 12 bulan
yang ditetapkan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari ke-12 bulan itu ada 4 yang dihormati. Minha arba'atun hurum. Hurum itu artinya haram. Haram itu artinya suci, mulia. Seperti misalnya Masjidil Haram, masjid yang mulia, ya. Mekah Al-Mukarramah, haram. Nah, haram itu artinya mulia. Ada 4 bulan yang dihormati oleh Allah. Apa saja? Di antaranya 1 Muharram. Bulan ini, ya, bulan Muharram. Tahun Hijriah, hari ini sebenarnya bulan Hijriah, tahun Hijriah atau bulan Muharram itu sudah, sekarang tanggal berapa Muharram ya? Tanggal berapa? Hah? 3 ya? Tanggal 3 Muharram. Nah, tapi nggak apa, tidak ada kata terlambat untuk mensiarkan tahun baru Islam. 4 bulan yang dihormati, 1 Muharram. Yang kedua, Rajab. Nah, Muharram kenapa dihormati? Karena di situ pada bulan itu terjadi peristiwa kemenangan para nabi. Nabi Musa, bisa selamat dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar. Bulan apa? Bulan Muharram. Semua para nabi, Nabi Yunus keluar dari perut ikan juga bulan Muharram. Maka bulan Muharram dihormati. Yang kedua, bulan Zulqa'dah, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Nanti Bu Dewi akan menyampaikan keutamaan bulan suci Muharram, ya. Nah, guru yang menyampaikan sedikit saja. Di dalam tema kita Tahun Baru Islam ini ada kata-kata temanya tingkatkan ketakwaan dengan berbagi. Nah, anak-anak di sekolah kita bulan suci Muharram atau Tahun Baru Islam ini kita syiarkan dengan berbagai kegiatan. Nanti ada lomba. Mau ikut lomba semua? Mau ya, nanti ikut lomba. Nanti yang menang dapat piala, dapat piagam. Ya, nah harus mensiarkan Tahun Baru Islam kita. Dan ada juga kegiatan santunan yatim. Nah, kata Nabi dalam hadisnya beliau menyampaikan, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim seperti 2 jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Coba lihat jari kalian, coba lihat diperlihatkan ke Bu Guru. Nah, lihat nih, jari tengah sama jari telunjuk dekat tidak? Dekat. Nah, ini, nanti kita kalau kita ikut menyantuni anak yatim, posisi kita, kedudukan kita akan sedekat ini dengan Nabi. Mau tidak? Mau, ya, insya Allah. Maka nak, kalau kalian punya rezeki, maka bolehlah dikirimkan, ditransfer kemana? Ke panitia Tahun Baru Islam sekolah kita, ya, yang dikoordinir oleh Miss Hoir dan Miss Eti. Nanti uang yang terkumpul akan kita sampaikan, kita salurkan kepada anak-anak yatim supaya mereka ikut berbahagia. Dengan demikian, kita sudah turut menyantuni anak yatim. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Miss Yanti sampaikan. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah turut hadir dalam kegiatan ini. Kita saling mengingatkan, saling watawasobil haq watawasobil sober, ya.
bulan ini kita penuhi dengan memberikan santunan kepada anak-anak yatim ya. Nanti jangan keluar dulu ya. Ikuti acaranya sampai selesai. Karena nanti seru deh. Ada apa tuh namanya? Ada dongeng, ada marawis. Ada marawis apa hadroh ya? Nah, nanti Bu Guru, Bapak dan Ibu Guru akan main hadroh. Mau dengar nggak? Mau lihat tidak? Mau ya? Baik. Baik, itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Halalianti. Selanjutnya, sebelum kita ke acara selanjutnya, tadi ayo Misbah mau tanya sama anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, ada berapa jumlah bulan dalam 1 tahun? Iya betul, ada 12. Siapa yang sudah hafal nama-nama bulan Hijriah? Kita nyanyi ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Muharram Safar, Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab Sya'ban, Ramadan Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Oke, udah nyanyi semua belum? Sekali lagi, sama-sama, boleh sambil tepuk tangan nih ya. Ya, coba mana tangannya yang 2 diangkat? Iya, kita tepuk tangan sama-sama sambil bernyanyi ya. Jadi kita orang Islam harus tahu bulan-bulan dalam ajaran Islam ya. Bulan Hijriah namanya ya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Muharram Safar, Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab Sya'ban, Ramadan Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Terima kasih. Keren deh anak-anak kelas 1, 2, 3 SMP sama Al-Azhar 20 Ciwur, emang mantap. Baik ya. Baik, Miss Mia mau bertanya sama anak-anaknya. Tadi Miss Yanti sudah menyampaikan ada 12 bulan. Apalagi yang tadi Miss Yanti sampaikan? Iya, betul sekali. Bahwasanya dalam kegiatan Gebyar Muharram ini kita ada beberapa kegiatan. Yang hari ini nih pembukaan. Besok hari Jumat ada acara lagi, yaitu lomba-lomba. Iya, nanti anak-anak bisa menyalurkan bakat dan minatnya di acara lomba yang akan nanti Bapak Ibu guru di kelas akan menyampaikan lombanya apa saja, dan kamu bisa nanti sesuai kesepakatan mau ajukan diri, Miss saya hebat di azan, saya mau ikut lomba azan, boleh. Miss saya mau jadi dai, saya hebat jadi kalau untuk berpidato, saya mau jadi dai, mau jadi ustadz, boleh nanti Pildacil ya. Dan yang hafalanku bagus Miss, aku mau coba lombanya, boleh. Nanti akan ada lomba-lomba seperti itu ya. Tapi khusus anak kelas 1, 2, lombanya apa? Lombanya membuat kartu ucapan. Nanti teknisnya Bapak Ibu guru akan menjelaskan di kelas ya. Oke, tadi Miss Yanti menyampaikan acaranya akan ada lomba-lomba. Dan yang kedua acaranya ada santunan. Iya,
Santunan buat siapa? Buat Misnya? Bukan, buat anak-anak yatim. Ya, nanti kapan pelaksanaan santunannya? Insya Allah akan dilaksanakan di hari Sabtu. Nah, mulai dari kemarin, anak-anak sudah dipersilahkan, sudah diperbolehkan untuk mentransfer minimal 100.000. Uang 100.000-nya buat apa? Buat nanti disalurkan ke anak-anak yatim. Ya, nanti tadi sudah Miss Yanti sampaikan, Miss ulang lagi biar ingat. Ya, kita yang menyantuni anak-anak yatim bersama Rasulullah nanti akan sedekat ini. Ih, Masya Allah. Ya, pengen kan? Ya, baik. Nanti semoga kita semua diberikan Allah kelebihan rezeki yang berlimpah sehingga kita bisa memberikan rezeki terbaik kita untuk acara santunan anak yatim. Baik, selanjutnya di acara berikutnya mau ngapain lagi ya? Ya, tadi Miss Yanti nyampaikan nanti akan ada hadroh. Wah, teman-teman tahu belum hadroh seperti apa? Oke, iya. Ada yang sudah tahu, Miss. Ada yang belum tahu. Baik, ya kita panggilkan ya. Hadroh ya. Kita sambut penampilan hadroh dari Bapak Ibu Guru. Tapi nanti dulu ya. Udah penasaran ya? Tapi nanti dulu. Kita doa dulu. Iya, kita berdoa agar acara kita hari ini, besok dan besoknya lagi berjalan dengan lancar. Yang anak baik yang soleh-solehah seperti biasa ada berdoanya, ya. Iya, kepada Pak Ihsan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua, sebelum melanjut ke acara selanjutnya, sama kita berdoa kepada Allah. Sebelum berdoa, kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan Allah jadikan kalian anak yang soleh-solehah, tercapai cita-citanya dan bisa berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita doakan buat guru-guru kalian semua yang ada di SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan dalam urusannya, Allah lapangkan rezekinya. Dan kita doakan juga mungkin keluarga kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, agar bisa kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita berdoa mudah-mudahan Allah hentikan wabah virus COVID-19 ini agar kita bisa kembali berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anakku, kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafina muikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jadadika wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tawdilana biha min jamil hajat wa tahina biha min jamil sayyiat. وترفعنا بك عدد الدرجات وتبلغنا بأصلغات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اللهم يا اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا وتلاميذاتنا خصوصا SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur min ahli ilmi wa ahli khair wal birri wa taqwa wa la tajal iyyahum min ahli syarri wa dhair.
Allahumma ya Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, seperti yang sudah Miss Mia janjikan, ya, apa Miss? Ya, kita akan mendatangkan pendongeng. Pendongengnya siapa ya? Ada yang sudah tahu belum ya? Oh sudah ada? Iya, tadi soalnya Miss Yanti sudah sampaikan. Iya, tapi dongengnya mau tentang apa ya? Iya, kita simak bersama ya nak ya. Dongeng yang akan disampaikan ya, ini dongeng cerita Islami, motivasi atau apa ya? Oke, pokoknya yang jelas apa yang akan disampaikan sama pemateri kita nanti isinya pasti bermanfaat buat kita semua. Jadi anak-anak yang baik, yang soleh dan soleha, seperti biasa boleh gerak sedikit tapi tetap anteng. Ya, baik. Miss Mia mau lihat semangatnya dulu. Kalau Miss Mia bilang pagi, jawab pagi, pagi, pagi. Siap? Ya. Miss Mia mau kasih semangat dulu. Selamat pagi, 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 pagi. Enggak semangat. Masih ada yang nyender. Masih ada yang baik. Sekali lagi. Ya. Selamat pagi, 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 pagi. Oke, terima kasih. Sekarang anak-anak yang baik, yang soleh dan soleha, kita panggil bersama-sama ya, pendongeng kita ya, pemateri kita, ya. Pasti anak-anak soleh dan soleha sudah tidak asing lagi. Bapak Ibu guru pun di sini sudah nggak sabar mau mendengarkan. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu guru di sini juga mau menyimak, Miss Mia menyimak, anak-anak di rumah menyimak dengan baik. Ya, kemudian nanti kita cari, kita ambil apa hikmah dari apa yang disampaikan oleh siapa ya? Siapa? Ada yang tahu? Daripada penasaran ya. Kita panggil sama-sama ya. Namanya adalah dari huruf D depannya. Terus ada E. Terus ada huruf W. Terus ada I. Siapa dia? Iya, kita panggilkan bersama Miss Dewi. Tepuk tangannya. Silakan Miss Dewi. Wah asik nih, sudah ada musik. Ayo biar semangat yang masih santai-santai. Ayo bangun, bangun, ayo bangun, bangun. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang sejarahnya hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo semangat, duduk yang manis, duduk yang nyaman. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya. Dan hari ini Zoom-nya istimewa. Kenapa istimewa? Karena yang bergabung di Zoom hari ini adalah murid-murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 3.
Berarti banyak banget ya. Kelas 1 aja ada 5 kelas. Kelas 2 ada 5 kelas. Kelas 3 ada 5 kelas. Berarti ada berapa tuh jumlah kelasnya ikut Zoom? Berapa? Ih, pinter. Iya, betul sekali. Ada 15 kelas yang ikut Zoom hari ini. Masya Allah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini membawa keberkahan. Dan pertemuan kita hari ini di pembukaan Pekan Muharram selalu mendapatkan keridhaan dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi istimewanya hari ini tuh ya. Jadi bisa ketemu sama kakak-kakak yang di kelas 2 nih, adik-adik kelas 1 bisa ngelihat wajah-wajah kakak yang kelas 2, kakak yang kelas 3, ya. Dan juga kalian yang berada di masing-masing kelas bisa ketemu dengan kelas yang lain paralelnya. Yang Abu bisa ketemu dengan Umar, yang Umar bisa ketemu dengan Usman, ya, dan sebagainya. Wajahnya juga berbeda. Ya, sewa dulu buat semua teman-temannya. Lambaikan tangannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum kakak kelas 2. Assalamualaikum kakak kelas 3. Ya, assalamualaikum adik kelas 1. Ya, luar biasa. Sudah siap mau dengar cerita nih? Oke, baik. Anak-anak, hari Kamis yang lalu kita merayakan tahun baru Islam, ya. Umat Islam punya tahun baru sendiri, beda dengan yang lainnya, ya. Tahun baru Islam dirayakan setiap tanggal 1 Muharram, ya. 1 Muharram, dan ini kita memasuki tahun 1442 Hijriyah, ya. Nah, bicara tentang Hijriyah nih, Nak, ternyata Hijriyah itu dimulai dari peristiwa hijrahnya Rasulullah. Hijrah apa sih? Ada yang tahu hijrah? Nanti kita bicara lebih lanjut tentang hijrah ya. Yuk, nah, tentang hijrahnya Rasulullah ini ternyata ada ceritanya. Dan kita sebagai seorang muslim harus tahu nih, ya, sejarah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi kalian sekolah di Al-Azhar. Wow, bersyukur sekolah di Al-Azhar. Karena di Al-Azhar kalian akan selalu mendapatkan update tentang informasi untuk mengetahui tentang Islam, ya. Jadi pengetahuan Islam kalian akan selalu bertambah. Nah, hari ini Bu Dewi akan memberikan cerita, menyajikan cerita tentang hijrahnya Rasulullah. Yuk, sebelum kita mulai, yuk kita ini dulu. Bentar. Partisipannya sudah berapa? Oh, udah 458. Oh, Masya Allah, sudah 458. Kayaknya udah siap nih. Yuk, yang sudah siap mendengarkan cerita, duduk yang manis. Senyumnya yang manis, lihat ke layar. Oke. Ya, oh pinter. Yang tadi tidur-tiduran sudah duduk kembali. Hebat. Ya, sudah duduk kembali. Baik, biar semangat Pak Muadi, musiknya lagi dong, boleh dong. Ya, karena kita mau bicara tentang hijrah, nanti musik yang seru-seru. Ya, oke. Jadi, kisah hijrahnya Rasulullah berawal dari zaman dahulu sebelum masuknya Islam. Anak-anak, sebelum masuknya Islam, ya, di Mekah sana terkenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Ya, pada zaman jahiliyah itu semua penduduk Mekah menyembah berhala. Mereka menyembah patung. Jadi tidak ada yang menyembah Allah ya. Mereka menyembah patung. Patungnya disembah, Nak. Wah, selain menyembah patung, mereka juga melakukan banyak perbuatan yang dibenci oleh Allah. Nah,
Sampai suatu ketika Rasulullah datang memperkenalkan ajaran Islam kepada seluruh masyarakat di Mekah. Apakah Rasulullah diterima? Apakah Islam diterima? Oh, nanti dulu, tidak semudah itu. Ya, Rasulullah banyak ditentang, Rasulullah dicaci, Rasulullah dimaki, bahkan Rasulullah dilempari oleh kotoran saat beribadah. Nauzubillah min dzalik. Ih, jahat ya mereka ya. Padahal Rasulullah ingin mengenalkan ajaran Islam, ya, agama yang diridhoi oleh Allah. Tapi masyarakat jahiliyah Mekah nggak mau menerima. Ya, ada sih yang menerima, tapi ada juga yang menolaknya. Nah, karena mereka banyak menentang Rasulullah, Rasulullah menjadi sangat sedih. Bahkan pengikut Rasulullah yang juga menjadi pengikut Islam pada saat itu, yang pertama kali memeluk Islam, juga merasa takut dan sedih. Mereka tidak bisa beribadah dengan nyaman dan tenang. Ya, beribadahnya ngumpet-ngumpet di dalam kamar, ditutup, lihat kiri kanan, gak ada orang, baru bisa beribadah. Ya, jadi mereka tidak merasa nyaman. Nah, selama Rasulullah berdakwah, ternyata ya ada juga penduduk negeri sebelah. Nah, penduduk negeri sebelah deh tuh, ya, penduduk Yastrib yang sudah mendengar tentang dakwahnya Rasulullah. Ternyata mereka juga sudah mulai ingin masuk Islam. Mereka merindukan kehadiran Rasulullah di Yastrib. Padahal waktu itu Rasulullah masih di Mekah ya. Yastrib dan Mekah itu jaraknya jauh. Kira-kira perjalanan 6 jam dengan kendaraan darat. Jauh ya. Tapi dakwahnya Rasulullah itu sudah terdengar oleh para penduduk di Yastrib sana. Dan pada musim haji ada beberapa orang penduduk Yastrib yang ke Mekah. Mereka kemudian bertemu dengan Rasulullah secara diam-diam. Mereka kepingin sekali Rasulullah pindah ke Yastrib. Ayo Rasulullah cepat pindah ke Yastrib. Di sana kita akan beribadah dengan aman. Kalau di sini nggak aman. Semua pengikut Rasulullah ibadahnya sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan, wah mereka bisa disiksa. Karena orang kafir Quraisy itu sangat kejam. Kejam banget mereka, ya. Mereka tidak segan-segan untuk menyiksa siapapun yang telah mengikuti ajaran Rasulullah. Ya, mereka juga tidak segan-segan menghabisi nyawa mereka. Ya, bahkan termasuk Rasulullah pun diancam nih nak, bahwa kalau masih saja menyebarkan ajaran Islam, maka akan dibunuh. Masya Allah. Tapi untungnya waktu itu masih ada paman Rasulullah, namanya Abu Thalib. Ingat Abu Thalib? Iya, Abu Thalib adalah paman Rasulullah yang sangat terkenal. Ya, beliau juga sangat dihormati dan ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu kalau mau berbuat jahat terhadap Rasulullah, mikir-mikir mereka, nanti aku, ya nanti gimana pamannya, nanti pamannya marah. Wah, jadi kalau mau berbuat jahat terhadap Rasulullah, mereka nggak jadi. Kenapa? Karena takut dengan pamannya Rasulullah bernama Abu Thalib. Ya. Tapi nggak lama, Abu Thalib terus meninggal, terus wafat. Nah, setelah Abu Thalib wafat itu, orang kafir Quraisy semakin berani untuk menyiksa dan mengancam Rasulullah. Ya, mereka tidak segan-segan lagi untuk menyakiti Rasulullah. Dimanapun mereka melihat Rasulullah, mereka siksa.
Rasulullah dengan cara-cara yang keji. Sampai suatu saat mereka melakukan pertemuan atau rapat. Pakai dirapatin ya. Ya, mereka rapat. Para pemuka kafir Quraisy itu rapat, nak. Untuk apa rapatnya, Bu Dewi? Mereka ingin memutuskan apa yang harus mereka lakukan supaya Rasulullah tidak berdakwah lagi. Jadi harus dirapatin. Itu saking hebatnya Rasulullah. Jadi para pemuka Quraisy itu sampai mengumumkan, kumpul di suatu tempat untuk memutuskan apa nih yang harus mereka lakukan supaya Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Nah, ya, mereka rapat di sebuah balai pertemuan, convention hall, ya. Namanya Darun Nadwa. Nah, di Darun Nadwa itu mereka mengumpulkan pendapat-pendapat orang-orang kafir itu, bagaimana caranya supaya Nabi Muhammad ini tidak mau berdakwah lagi. Ada yang berpendapat, wah, pendapat pertama, bagaimana kalau si Muhammad itu kita kasih harta, kita kasih jabatan yang tinggi supaya dia tidak berdakwah lagi. Nah, itu pendapat pertama tuh. Tapi ada yang bilang, ide bagus ya. Nah, mau dicoba tuh dengan cara itu. Pernah dicoba, pernah. Tapi apa kata Rasulullah ketika Rasulullah ditawarkan harta, ketika Rasulullah ditawarkan jabatan yang tinggi, uang yang banyak, Rasulullah tidak mau. Rasulullah berkata, hai kafir Quraisy, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan diletakkan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah Islam. Masya Allah, hebat ya nak. Rasulullah adalah pribadi yang patut kita teladani. Coba kalau sekarang dikasih uang, dikasih jabatan, lupa deh. Ya. Tapi itu dulu ya, nggak ada yang di sini. Ya, terus apalagi nggak berhasil. Ternyata itu pendapat yang pertama. Ada pendapat selanjutnya. Aku mau apa? Mau usul, tanya. Gimana kalau Nabi Muhammad itu kita culik? Kita culik, lucu ya, kayak anak kecil diculik. Kita culik aja. Kita buang ke tempat yang jauh. Coba, akhirnya semua memikirkan itu. Nabi Muhammad mau diculik, mau dibuang di tempat yang jauh. Tapi ternyata kayaknya itu nggak mempan deh. Kalau dia diculik terus dia dibuang ke tempat yang jauh, nanti di tempat itu pengikutnya semakin banyak. Muhammad itu kan orang yang hebat, dia orang karismatik, banyak yang tertarik dengan beliau. Jangan, nanti kalau pengikutnya yang di tempat yang jauh itu banyak, mereka bisa datang ke tempat kita dan menyerbu kita. Wah, kita bisa kalah. Wah, akhirnya pendapat kedua ini juga tidak dipakai. Nah, akhirnya ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga ini adalah, biar aman, pasti semuanya setuju nih. Biar aman, kita kumpulkan saja para pemuda yang tangguh dan hebat dari masing-masing provinsi, dari masing-masing suku, ya, dari masing-masing daerah. Kita kumpulkan yang hebat-hebat. Terus mau disuruh ngapain mereka? Tenang, kita suruh mereka untuk menghabisi Nabi Muhammad. Hah? Iya, kan mereka orang hebat. Ya, wah, ternyata nak, ide yang ketiga ini disetujui. Karena itu, dikumpulkanlah orang-orang hebat, para pemuda hebat untuk membunuh Rasulullah.
kapan membunuhnya? Malam ini juga. Malam ini juga Rasulullah mau dibunuh. Nah, apakah berhasil? Ternyata malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah dan memberitahu kepada Rasulullah untuk segera hijrah malam ini juga. Wah, barengan dong Bu Dewi, hijrahnya sama itu peristiwa yang akan membunuhnya. Terus mana yang duluan ini? Ya, sabar ya. Nah, rencana pembunuhan Rasulullah ini pun berjalan. Nah, setelah Isya, ya, para pemuda yang terpilih itu sudah mulai memasuki wilayah dekat rumah Rasulullah. Mereka mulai berjaga-jaga. Ada yang di belakang rumah Rasulullah, ada yang di sisi sebelah kanan, ada yang di sisi sebelah kiri, ada yang di atapnya, ada yang di depannya. Mereka semua berbagi tugas. Nah, sementara Rasulullah masih tertidur di dalam rumah, ya. Nah, menjelang tengah malam, kemudian Rasulullah membangunkan Ali bin Abi Thalib supaya Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah beserta sahabat beliau Abu Bakar bersiap hijrah, bersiap pindah dari Mekah menuju ke Yastrib atau Madinah. Nah, bisa nggak ya Rasulullah melewati para pemuda yang siap dengan pedang terhunus itu? Ternyata nak, ketika Rasulullah buka pintu, krek, dibuka, suasana sunyi, sepi. Rasulullah melihat ada beberapa orang pemuda dengan pedang terhunus sedang bersiaga. Ya, tapi Rasulullah tetap berjalan dengan tenang. Karena ternyata para pemuda itu sudah ditutup, sudah dihalangi pandangannya oleh Allah, sehingga mereka tidak satu pun yang melihat keberangkatan Rasulullah bersama Abu Bakar. Wah, Masya Allah. Ya, jadi mereka nggak lihat tuh kalau Rasulullah lewat di depan mereka. Mereka nggak lihat, nak. Mereka pandangannya ditutup seperti dibutakan sementara. Nah, setelah Rasulullah jalan jauh, baru mereka tersadar. Apa yang terjadi? Kata mereka. Ayo cepat kita masuk. Wah, langsung mereka menyerbu ke dalam rumah Rasulullah. Menyerbu ke tempat tidurnya Rasulullah dengan pedang terhunus, siap untuk membunuh Rasulullah. Tapi alangkah kagetnya mereka karena ketika selimut dibuka, ternyata yang tidur di situ bukan Rasulullah. Yang tidur di situ Ali bin Abi Thalib, sahabatnya Rasulullah. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, kemana si Muhammad? Katanya gitu ya. Terus Ali bin Abi Thalib mengatakan, oh, Nabi Muhammad sudah pergi, sudah hijrah. Mereka sangat marah, nah. Mereka langsung mengendarai kuda dan mengejar Rasulullah beserta Abu Bakar dengan kudanya. Mereka mengejar, mereka berlari terus mengejar Rasulullah. Ya, main kejar-kejaran mereka, nah. Ya, Bapak. Mereka, ya. Wah, seru nih ya. Mereka terus mengejar Rasulullah. Rasulullah sudah jauh, ya. Malam itu Rasulullah bersama Abu Bakar pergi ke bukit yang tinggi. Ih, gelap-gelapan, nak. Nggak ada senter, nggak ada listrik.
Kenapa nggak pakai senter, Bu Dewi? Kalau pakai senter nanti kelihatan sama orang kafir Quraisy. Oh, itu tuh Muhammad tuh. Muhammad lagi jalan ke sana, ayo kejar. Nah, jadi mereka tidak menggunakan senter atau alat penerangan lainnya. Jadi gelap-gelapan nak, berjalan menuju ke bukit yang terjal dan tinggi. Nah, sampailah Rasulullah dan Abu Bakar di sebuah tempat yang tinggi. Namanya Gua Sur. Ya, di dalam gua ini ada ceritanya, nah, ada cerita yang seru lagi. Ternyata sebelum masuk gua ini banyak binatang yang mengerikan, yang berbisa. Nah, sebelum masuk ke dalam gua, sahabat Rasulullah membersihkan gua itu dan mengusir binatang-binatang yang ada di dalamnya. Sampai aman, kemudian Rasulullah masuk ke dalam gua itu bersama Abu Bakar. Nah, karena capek, letih, Rasulullah akhirnya tertidur di pahanya Abu Bakar. Abu Bakar duduk selonjoran, tahu nggak duduk selonjoran? Ya, kakinya di apa namanya? Dipanjangin dia selonjoran, kakinya diluruskan, ya, duduk kakinya diluruskan. Rasulullah tidur di atas pahanya Abu Bakar. Nah, Rasulullah lelap sekali tidurnya, capek perjalanan yang jauh ke atas bukit. Nah, ketika Rasulullah lagi tidur, tiba-tiba kok Rasulullah kejatuhan air di pipinya. Terus karena gelap ya nak, nggak kelihatan. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apakah di luar sana hujan? Kok ada air nih menetes di pipiku?" Kata Rasulullah. Kata Abu Bakar, "Enggak ya Rasulullah, itu bukan hujan. Ini air mataku ya Rasulullah," kata Abu Bakar. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau menyesal ikut bersamaku?" "Tidak ya Rasulullah, hamba sama sekali tidak menyesal ikut bersamamu. Hamba bersedih karena menahan sakit. Kaki hamba digigit ular." Oh, Masya Allah, ternyata karena kaki Abu Bakar itu diluruskan, ya, itu ternyata menutupi sebuah lubang, dan lubang itu adalah rumahnya ular. Ular berbisa di situ. Ularnya mau keluar, mau ketemu dengan Rasulullah, tapi kehalang sama kakinya Abu Bakar. Akhirnya ular itu menggigit kaki Abu Bakar dan bisanya menjalar ke seluruh tubuh Abu Bakar. Abu Bakar menahan sakit sampai berlinang air matanya, itu saking sakitnya. Ya, Masya Allah perjuangannya sahabat Rasulullah itu. Ya, tetapi setelah itu Rasulullah mengusap kaki Abu Bakar bagian yang sakitnya sampai akhirnya racunnya sudah hilang dan sakitnya tidak terasa lagi. Jadi luar biasa ya nak, baru perjalanan sebentar aja Abu Bakar sudah digigit ular. Wah, perjuangan hijrah yang luar biasa. Nah, Rasulullah bersama Abu Bakar berada di Gua Sur itu selama 3 hari 3 malam. Lama juga ya. Kenapa sih Bu Dewi lama banget? Nggak keluar aja dulu. Kalau keluar nanti ketahuan lagi sama orang kafir Quraisy. Ya, jadi ini merupakan strategi Rasulullah. Ya, karena orang kafir Quraisy pasti menyangka, "Oh, Nabi Muhammad sudah pergi jauh." Padahal masih di situ-situ aja ya. Ya, alhamdulillah setelah 3 hari 3 malam, Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar kembali meneruskan perjalanan ke Yastrib. Nah, selama di perjalanan melewati gurun pasir, ternyata ada yang mengejar.
Wow, ada yang mengejar dengan pedang terhunus. Wah, ketahuan juga ya Rasulullah sama Abu Bakar. Nah, tapi alhamdulillah tidak jadi dibunuh ya. Tidak jadi, nggak berhasil ya. Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar kembali meneruskan perjalanan. Sampai mereka selama 8 hari 8 malam berada di perjalanan. Lama perjalanan itu ya, Rasulullah bertemu dengan banyak orang ya. Sampai akhirnya Rasulullah tiba di Yastrib, tiba di Madinah, disambut dengan lagu. Ya, lagunya adalah seperti ini. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alin nahida. Mereka semua gembira menyambut kedatangan Rasulullah dan Abu Bakar akhirnya tiba di Yastrib dengan selamat ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya perjuangan Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi itu hijrah itu artinya berpindahnya Rasulullah beserta seluruh pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrah yang sekarang nggak kayak gitu ya. Kalau kita dibilang hijrah, terus kita pindahnya dari mana Bu? Dari Jakarta ke Bandung atau dari Surabaya ke Sumatera? Oh nggak gitu. Nah, hijrah yang sekarang artinya adalah pindah, meninggalkan segala hal yang buruk, meninggalkan segala hal yang dibenci oleh Allah, menuju kepada keridhaan Allah, menuju kepada perbuatan yang disukai Allah, yang dicintai oleh Allah. Itu yang namanya hijrah yang sekarang. Nah, sudah paham ya? Jadi hijrah itu ada asal-usulnya, ada ceritanya. Dan ceritanya itu akan menjadi membuat kita semakin bertakwa kepada Allah ya. Baik, buat anak-anakku semuanya, yuk kita berhijrah. Yuk hijrah, yuk hijrah, yuk hijrah. Berubah dari tidak baik menjadi baik. Berubah dari malas menjadi rajin, ya. Dan berubah itu adalah suatu kewajiban kita. Kenapa wajib, Bu Dewi? Iya, kalau kita nggak berubah, maka Allah tidak akan merubah kita. Kata Allah, siapa yang mau jadi baik harus berubah, harus berusaha menjadi baik. Kalau masih santuy, masih males, ya nggak akan berubah-berubah, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu hanya akan merubah seseorang atau suatu kaum kalau kaum itu merubah dirinya sendiri. Jadi nih nak, kalau kepengin dapat nilai 100, yuk berubah jadi rajin. Jangan santuy, jangan nunda-nunda. Ya, kalau diingetin sama ayah dan bunda untuk belajar, oke, siap ayah bunda. Ya, jangan ntar dulu, lagi asik. Ayah, bunda, nggak boleh begitu. Anak yang mau hijrah, karena ini sudah tahun baru, ayo kita hijrah, ya, ayo kita berubah jadi lebih baik. Kalau diingatkan belajar oleh ayah dan bunda, oke bunda siap, oke ayah siap, baik ya. Siapa nih Bu Dewi mau lihat nih di tahun yang baru ini harus berubah jadi lebih baik. Anak-anak boleh dibuka mute-nya, Pak Toro boleh dibuka mute-nya, yuk kita sama-sama Bu Dewi mau pandu.
kita buat perjanjian yuk, hijrah yuk. Supaya ikutin Bu Dewi ya. Ayo, ayo kita mau hijrah. Yang mau hijrah coba dulu. Ya, yang mau hijrah. Oh, Masya Allah, luar biasa banyak yang mau hijrah. Ayo hijrah jadi lebih baik. Ya, ayo hijrah jadi lebih baik. Anak-anak, ya sudah mulai nguap-nguap. Sekarang boleh dibuka mute-nya. Ya, ikuti Bu Dewi ya. Di mikropis Mana suaranya kok ada yang ayo, anak-anak dengar suaranya. Ada suaranya. Ya, baik. Baik. Anak-anak senang nggak dapat kita hijrah? Alhamdulillah. Ya, baik. Siapa yang mau hijrah jadi lebih baik? Jawab dengan siapa yang mau hijrah jadi lebih baik? Suaranya tidak kedengaran suara Tidak kedengaran. Kalau gitu banyak yang suara ya baik ya. Oke, baik. Karena suaranya ternyata pas dibuka semuanya pada pengen ngomong ya. Ada 400 anak mau ngomong semua. Ya, baik. Jadi, ya di-mute lagi deh anak-anak. Ya, baik. Anak-anak, di sesi terakhir ini Bu Dewi mau mengajak kalian semuanya. Ya, kita termasuk Bu Dewi, ayo kita hijrah. Ayo kita berubah menjadi lebih baik. Karena kalau nggak berubah jadi lebih baik lagi, kita termasuk orang yang rugi. Kita orang yang rugi, ketinggalan, ya, nyesel deh nanti, ya. Ya, baik. Yuk hijrah. Aku mau hijrah, ya. Dari malas menjadi rajin. Rajin sholat, rajin mengaji, rajin belajar ya. Jadi nggak boleh lagi males ya besok-besok ya. Karena kita sudah hijrah ya. Terus yuk hijrah. Aku mau menjadi lebih baik ya. Patuh pada orang tua, patuh pada guru, sayang dengan saudara, dan menghormati orang lain ya. Semoga Allah meridhai kita semuanya, memberikan kita jalan untuk hijrah dan istiqomah di jalan yang diridhai oleh Allah. Selamat tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa lagi insyaallah besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, silakan ya. Tepuk tangan yang meriah untuk Bu Dewi. Baik. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi. Masya Allah ya. Kita sampai terbawa suasana, membayangkan kita hadir bersama Rasulullah ya. Baik. Anak-anak yang baik, yang dan soleha. Baik. Tadi teman-teman semuanya anak-anak yang baik dan soleha bisa kan mengambil hikmahnya? Iya, betul. Apa hikmahnya? Oke, iya betul. Hikmahnya adalah dari cerita yang Miss Dewi sampaikan tadi, hikmahnya kita akan berubah menjadi lebih baik. Nih, mulai hari ini
kita berjanji yang belum sholat 5 waktu, mulai hari ini berarti harus sholat 5 waktu. Yang kemarin-kemarin nih masih males baca tilawatinya, masih males ngajinya, mulai hari ini janji kita hijrah menjadi rajin membaca tilawati, membaca Al-Qur'annya. Ya, kemarin kalau mau ngerjain tugas, aduh nanti mama, besok aja mama. Nah, mulai hari ini berubah, kita hijrah menjadi rajin, ya. Tugas dari Bapak Ibu guru segera dikerjakan, segera dikumpulkan. Ya, baik anak-anakku yang baik, yang soleh dan solehah. Akhirnya kita tiba di penghujung acara. Ya, semoga kita semuanya bisa mengambil hikmahnya dari cerita yang disampaikan tadi. Ya, jadi lebih baik hijrah menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya masih suka nangis, jadi nggak nangis lagi. Jadi happy kalau belajar, ya. Baik, Miss Mia ingatkan sekali untuk menutup acara. Miss Mia ingatkan hari Jumat nanti kita akan ada lomba-lomba untuk menyambut tahun baru Islam. Kemudian hari Sabtunya ada santunan anak yatim. Jadi sampai hari Jumat ditunggu, ya. Sampai hari Jumat nanti ditunggu ayah bunda. Ingatkan ya nak ya, ayah bunda transfer ke rekening sekolah. Ditunggu paling lambat sampai hari Jumat. Berapa nominalnya? Minimal itu paling sedikit berarti ya 100.000. Miss boleh nggak lebih? Boleh. Semakin banyak nanti yang akan mendapatkan, nanti semakin banyak anak yatim yang akan mendapatkan santunan. Baik, kemudian tadi anak-anak kita sudah ya dari pagi acaranya, alhamdulillah ya kita mendapatkan banyak hikmah ya. Yang pertama kita tadi jadi tahu ya, ternyata sejarahnya ada penanggalan hijriyah itu sejarahnya dari kisah hijrahnya Rasulullah. Kemudian dari kisah hijrahnya Rasulullah kita bisa ambil hikmahnya lagi apa? Kita harus berubah menjadi lebih baik lagi. Hilangkan segala kejelekan menuju kebaikan. Tinggalkan perbuatan yang Allah tidak suka menuju perbuatan yang Allah suka. Itu saja ya. Kayaknya dari Miss Mia cukup sekian. Miss Mia mohon maaf atas segala kesalahan. Miss Mia mohon maaf atas segala kekurangan ketika Miss Mia mendampingi anak-anak sekalian mengikuti acara dari pagi tadi. Ya, sama-sama kita akhiri acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.